Kenapa harus kita melakukan cleansing? Kenapa kita tuh harus membersihkan banyak energi negatif yang udah lama tinggal dalam diri kita gitu? Karena energi negatif ini tuh menghambat pertumbuhan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Anissa Aryani YouTube channel. Teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang bahagia, hari yang lebih baik daripada hari kemarin. Karena hari ini kita mau terus-menerus ngobrolin soal perkembangan diri, pertumbuhan. Kita mau ngobrolin tentang gimana caranya menjadi the best version of us. Gimana caranya jadi versi terbaik diri kita gitu, karena emang kita tuh nggak butuh menjadi orang lain sih, kita cuma butuh jadi diri kita sendiri tapi dalam versinya yang terbaik. Masalahnya nggak semua dari kita ini sadar bahwa kita ini punya keunikan, bahwa kita ini punya kelebihan, sehingga masih melihat rumput tetangga lebih hijau. Padahal kalau kita mau melihat jauh ke dalam diri kita sendiri, semua yang kita butuhkan itu udah ada dalam diri sendiri, tinggal dioptimalkan aja, tinggal disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Hari ini kita mau ngobrolin tentang cleansing. Nah, ini agak menarik sih menurutku, bahkan menariknya itu cenderung penting gitu ya. Kenapa cleansing itu penting? Karena nanti ini akan membuka pintu kebaikan yang banyak sekali kalau kita udah berhasil untuk melakukannya. Apa kira-kira pengertian dari cleansing ini? Ada yang udah pernah dengar? Oke, dari katanya aja itu berasal dari kata clean yang artinya bersih. Dari bahasa Inggris ya, teman-teman. Clean itu artinya bersih. Jadi maksud dari cleansing di sini adalah pembersihan, atau lebih tepatnya kita bilang bersih-bersih energi negatif. Jadi kita bersih-bersih semua energi negatif dalam diri kita yang selama ini itu membelenggu kita, sehingga kita itu susah mau bertumbuh, kita susah mau bergerak maju ke depan. Pokoknya langkah kita itu tersendat-sendat, langkah kita itu terseok-seok karena satu hal ini gitu. Dan hal ini tuh negatif, makanya harus kita bersihkan supaya bersih lahir batin kita dan kita bisa menuju ke depan dengan lebih baik lagi. Kenapa harus kita melakukan cleansing? Kenapa kita tuh harus membersihkan banyak energi negatif yang udah lama tinggal dalam diri kita gitu? Karena energi negatif ini tuh menghambat pertumbuhan, pertama. Yang kedua, dia bisa menyebabkan penyakit fisik gitu ya. Jadi kalau nggak dibersihkan, kalau nggak di cleansing, dia akan menimbulkan efek yang berbahaya berupa penyakit fisik. Nah, ini kan bahaya banget gitu. Jadi kayak stroke, darah tinggi, kemudian ya penyakit-penyakit dalam yang lainnya, itu termasuk dari hal-hal yang bisa dipicu oleh tidak bersihnya energi yang tersimpan dalam diri kita. Yang ketiga, efek dari tidak pernah cleansing atau nggak pernah bersih-bersih adalah kita akan terbelenggu menjadi manusia yang negatif seumur hidup. Aduh, sayang banget. Hidup cuma sekali dan kita terbelenggu dalam energi negatif. Itu gimana gitu kan? Kapan kita mau bergerak maju? Kapan kita mau bermanfaat untuk orang lain? Kapan kita mau bahagia gitu? Oke. Cleansing di sini hari ini yang kita mau obrolin, aku selalu berusaha untuk ngobrolin yang spesifik. Kenapa? Karena biar cepat di actionkan, biar cepat dipraktekkan, lebih mudah gitu kalau spesifik. Nah, cleansing di sini hari ini aku mau spesifik untuk ambil inti yang paling inti dari proses cleansing itu sendiri. Jadi proses cleansing itu ada banyak, tapi ada satu hal yang itu sifatnya inti banget dan itu penting banget, karena itu merupakan induk dari semua energi negatif. Harus dibuang, harus disingkirkan supaya kita lebih mudah menerima ataupun menyetel energi positif dalam diri kita. Apa itu? Yaitu satu kata, memaafkan. Nah, ini kayaknya kata memaafkan ini mudah ya, enteng, sepele. Banyak orang yang bisa memaafkan dengan mudah, tapi banyak juga, nggak sedikit juga, orang yang sulit atau mengalami kesulitan dalam memaafkan, terutama jika luka batinnya, luka yang tersimpan dalam dirinya itu sudah menahun, sudah tinggal bertahun-tahun.
Nah, memaafkan ini banyak tujuan. Bisa memaafkan keluarga, memaafkan teman, memaafkan anak mungkin, memaafkan saudara dan lain sebagainya. Tapi ada satu luka yang itu berat sekali untuk dimaafkan teman-teman ya. Yang itu perih sekali, induk semua luka kalau aku bilang, yaitu adalah luka yang dibuat oleh orang yang di dalam tubuh kita itu mengalir darahnya. Siapa berarti? Orang tua. Nah, lukanya orang-orang yang pernah mengalami luka batin dengan orang tua itu adalah luka yang paling susah disembuhkan. Karena aku pribadi ngalamin. Jadi aku butuh sekitar 5 tahunan untuk benar-benar bisa menyelami, benar-benar bisa mengenal diriku sendiri dan kemudian memaafkan luka batin jenis itu. Jadi aku pernah punya masalah dengan orang tua dulu dari aku kecil sampai aku remaja, sampai umurku di awal 20-an, itu luka itu nggak tampak gitu. Luka itu terlihat baik-baik saja. Aku seperti anak-anak lainnya, aku ceria, bahkan cenderung kelihatan keluargaku tuh harmonis gitu. Tapi ketika memasuki usia 24-25, luka itu dia itu seperti gunung es gitu teman-teman, dalam laut. Jadi yang tampak di permukaan itu kecil, padahal yang ada di bawah permukaan itu besar sekali. Dia seperti gunung es yang ketika aku tiba di umur 25 itu dia meledak gitu. Dan ada satu kejadian besar waktu itu sampai melibatkan polisi. Aku bermasalah dengan orang tuaku. Nah, luka batin ini itu ternyata hasil rekaman alam bawah sadarku, hasil rekaman memori masa kecilku yang itu berlangsung bertahun-tahun sejak aku kecil dulu. Dan efeknya baru kerasa ketika umurku 25 tahun, bayangkan. Berat sekali itu, aku lama banget selama 20-an tahun menyimpan luka dan aku nggak sadar. Itu berbahaya banget teman-teman ya, ketika kita terluka kemudian menyimpan luka dan nggak sadar kalau kita itu terluka, itu lebih berbahaya daripada ketika kita sadar. Nah, dari umur 25 sampai dengan umur 30-an tahun itu aku nggak berhenti mencari kenapa aku ini, kenapa hidupku seperti ini, kenapa aku mengalami hal-hal yang tidak enak seperti ini, gitu-gitu. Dan ternyata aku dapat satu kesimpulan bahwa aku itu marah sama orang tuaku. Aku itu kecewa sama mereka. Aku menganggap semua kejadian buruk, semua hal yang aku alami dalam hidupku yang itu buruk, yang itu nasibku jelek dan lain sebagainya, itu aku anggap itu berasal dari orang tuaku. Dan ketika aku masih terluka, ketika aku belum bisa memaafkan orang tuaku, teman-teman, hidupku super duper berantakan. Boro-boro bisa berkarya gitu ya. Untuk makan sehari-hari aja kita susah. Boro-boro mau keluarga yang harmonis gitu. Hampir setiap hari itu berantem sama suami. Jadi selama aku belum bisa memaafkan itu, yang ada hanyalah aku marah sama orang tuaku. Dan ternyata kemarahan itu kan energi negatif. Kemarahan itu energi negatif, dia itu mengundang hal-hal negatif lainnya untuk masuk ke dalam hidupku. Makanya hidupku isinya negatif mulu gitu ya. Jadi boro-boro bisa berbagi energi positif, karena memang aku juga belum positif, aku sendirinya belum positif, belum bisa jualan waktu itu, belum bisa berkarya apapun, dan memang Allah belum izinkan. Sampai handphone pun aku nggak punya teman-teman, saking mungkin Allah tidak izinkan, karena aku waktu itu benar-benar lagi harus benar-benar fokus penyembuhan luka batinku. Total sekitar 5 tahun aku bisa mengenali dari mana sumber luka itu gitu. Aku mengenali kenapa aku marah sama orang tuaku, kenapa aku terluka, aku mengenali kenapa karakterku, hidupku seperti ini. Kemudian aku mulai belajar gimana caranya menyembuhkan luka ini gitu, karena aku ingin hidup lebih baik, lebih damai. Dan pada satu kesempatan aku itu membaca atau nonton ya, aku lupa, kalau nggak baca ya nonton video di YouTube gitu tentang berbakti kepada kedua orang tua, bahwa berbakti itu adalah perintah Allah yang dia itu nggak ada syaratnya. Jadi
Perintah Allah itu bukan berbaktilah kepada kedua orang tuamu ketika orang tuamu baik, atau ketika orang tuamu solih, solihah, atau ketika orang tuamu memperlakukanmu sebagai malaikat yang turun dari langit gitu. Berbakti itu tanpa syarat, dan ketika aku baca perintah itu aku tuh kayak, oh iya, mungkin ini bagian dari perintah Allah untukku, bahwa aku itu harus berbakti sama orang tuaku terlepas dari apa yang mereka lakukan kepadaku. Benar-benar berbakti, tulus, berbakti karena Allah, bukan berbakti karena orang tuaku sendiri gitu. Nah dari situ pelan-pelan aku memaafkan orang tuaku. Prosesnya nggak bisa cepat teman-teman, nggak bisa begitu nonton, begitu mengerti tentang konsep berbakti langsung aku memaafkan terus langsung hubunganku baik gitu, enggak. Jadi memaafkan dulu awalnya pelan-pelan. Kadang masih suka keinget, marah lagi, tapi maafin lagi. Kadang masih suka keinget, kecewa lagi, sedih lagi, nangis lagi, tapi maafin lagi. Terus begitu hampir selama 2 tahunan aku berusaha untuk memaafkan, sampai di satu titik di umur 30 tahun aku bisa benar-benar lepas, bisa benar-benar memaafkan. Oke, nggak apa-apa, dulu orang tua aku memperlakukan aku seperti itu, nggak apa-apa, aku tetap mau berbakti, aku tetap mau membahagiakan mereka, dan aku lebih tulus dalam berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua aku gitu. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi ketika aku sudah bisa memaafkan, bener-bener yang iya nggak apa-apa, aku ikhlas gitu ya, bener-bener yang memaafkan, itu Allah langsung kayak bukakan semua pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu kayak dibuka brak langsung secara bersamaan gitu ya. Mulai dari aku bisa mulai kenal bisnis lagi, ketemu orang-orang luar biasa lagi. Padahal ya di masa aku penyembuhan itu, yang aku nggak bisa punya HP karena nggak kebeli teman-teman. Bener-bener Allah itu menutup pintu untuk bahkan aku punya handphone. Jadi aku tuh merindukan banget kerja tim, punya teman-teman yang positif. Aku tuh merindukan sekali gitu. Dan aku berdoa, aku minta untuk, aku pingin ya Allah punya teman-teman yang positif, yang saling support gitu. Tapi belum dikasih saat itu juga. Dan ketika aku sudah bisa jualan online lagi, ketemu teman-teman yang hebat lagi, itu Masya Allah, bahagia banget teman-teman ya. Jadi kerasa kayak, wah doa aku mulai dikabulkan gitu. Dan aku benar-benar ngerasa, semudah ini Allah itu membalikkan keadaan. Ketika aku sudah berusaha untuk memaafkan orang tuaku, Allah langsung saat itu juga membuka semua pintu kebaikan. Dan hubungan dengan orang tua itu jadi lebih baik. Komunikasi dengan orang tua itu jadi lebih mudah. Kami itu nggak pernah beranteman lagi. Karena aku sudah lebih, nggak apa-apa kalau orang tuaku itu mungkin bersifat seperti itu. Karena dulu mereka kan nggak paham konsep parenting yang bagus seperti apa dan lain sebagainya. Lebih ikhlas, lebih mudah pokoknya berkomunikasi sama orang tua. Orang tuaku juga ke aku lebih menerima gitu. Tadinya enggak, tadinya kita tuh bertentangan gitu. Tadinya kita itu kayak tidak mau menerima kelemahan satu sama lain. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya sudah berubah hampir 180 derajat. Karena ya itu tadi betapa ajaibnya memaafkan. Nah, teman-teman, memaafkan ini dari yang sudah aku alami, dia adalah kunci untuk membuka semua pintu kebaikan dan menutup semua pintu keburukan. Ini sebelum Ramadan nih, ini momen kita sebelum Ramadan. Teman-teman yang selama ini mungkin hidupnya masih ngerasa ada kayak gelisah, mungkin ngerasa kayak usahanya, jalannya susah, kemudian rasa kayak ngurus anak juga tersendat-sendat, kemudian mau ketemu orang baru juga susah. Nah teman-teman coba di cleansing emosinya, energi negatifnya dibersihkan. Ada masalah apa kita dengan orang-orang terdekat kita, orang tua, saudara, siapapun teman-teman semuanya. Kalau masih ada masalah, kalau kita yang salah, mintalah maaf. Tapi ketika orang lain yang salah, ayo kita maafkan tanpa mereka minta maaf. Karena apa? Ketika kita sudah memaafkan, itu artinya kita sudah melepas semua energi negatif dan kita siap untuk membangun diri kita yang baru dengan energi positif yang jauh lebih besar. Setelah kita memaafkan, setelah clean, diri kita clean, ini kita akan lebih mudah menyerap energi positif, teman-teman. Lebih mudah mengundang hal-hal positif untuk datang ke hidup kita. Jadi bukan berarti setelah memaafkan terus kita positif, terus gitu, enggak. Nanti mungkin akan ada masanya kita keinget lagi gitu ya.
Tapi ketika kita keinget lagi sama kesedihan-kesedihan di masa lalu, kita udah nggak marah, udah nggak apa-apa, kita udah ikhlas gitu. Kita keinget tapi kita sudah nggak ngerasa perih, nggak ngerasa sakit. Kita udah lebih ikhlas, kita udah lebih dewasa, kita udah lebih mudah untuk mengelola diri kita sendiri. Dan karena itu Allah nanti akan kasih hadiah berupa environment atau lingkungan baru yang lebih positif, berupa keberdayaan diri untuk kita bisa berbagi energi positif juga dengan orang lain. Ini efeknya luar biasa banget loh teman-teman. Benar-benar dia itu kayak membuka pintu rezeki, membuka pintu kebaikan. Rezeki juga jadi ngalir terus, nggak pernah berhenti, ngalir terus rezeki. Kemudian teman-teman dari orang-orang baik, teman-teman yang positif itu terus berdatangan. Allah datangkan terus-terusan. Maka dari situ kita bisa terus terjaga untuk lebih positif lagi gitu. Karena kalau kita nggak mau berusaha jadi orang positif, kita nggak punya pilihan lain, kita hanya akan jadi orang negatif. Orang negatif itu hidupnya nggak bahagia teman-teman, jangan mau ya jadi orang negatif. Nah mungkin cukup segini dulu cerita aku pagi hari ini, nggak usah panjang-panjang, tapi yang penting adalah prakteknya. Teman-teman silakan diperiksa apa hari ini yang bikin kita itu masih tersendat langkahnya, yang bikin kita ini belum bisa optimal, maksimal dalam berkarya. Segera ditemukan penyebabnya apa dan langsung dibersihkan, dan langsung ayo kita maafkan semuanya. Apalagi ini jelang Ramadan, momen yang tepat untuk kita benar-benar memugar diri kita, agar nanti ketika di hari yang fitri kita benar-benar lahir kembali sebagai manusia yang lebih baru, dan itu nikmat sekali. Terlahir kembali itu nikmat sekali teman-teman. Kayak kita itu menemukan tempat yang baru, keluarga yang baru, padahal itu masih juga hal-hal yang sama yang kita miliki di masa lalu, tapi dengan rasa yang berbeda. Teman-teman yang menonton video ini, aku yakin ini bukan kebetulan, pasti ada hal-hal yang ingin Allah sampaikan ke teman-teman melalui aku. Jadi silakan diambil semua hal positifnya, dan mari kita bertumbuh bersama. Jangan mau nggak bertumbuh ya, hidup kita cuma sekali, harus mau bertumbuh, harus mau memaksa diri kita untuk terus bertumbuh. Salam marah, salam bahagia, Anissa Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.